Simpangan gelombang stasioner memiliki persamaan YP sama dengan 4 cos 5 px sin 20 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Ya, kita cek dulu persamaannya. Jadi seperti biasa kalau kita bicara gelombang stasioner ya, yang depan sendiri ini pasti menunjukkan 2A, 2 kali amplitudo. Lalu yang melekat dengan X ini pasti menunjukkan K, sementara yang melekat dengan T ini pasti menunjukkan omega. Jadi K itu adalah bilangan gelombang, rumusnya 2pi per lambda ya. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. Kemudian yang melekat dengan T itu omega, nah rumusnya itu 2pi kali F. 2pi kali frekuensi. Tentu adik-adik masih ingat ya. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan cepat rambat. Oh iya, di sini diketahui X dan Y dalam meter, kemudian T-nya dalam sekon. Yang ditanyakan yang pertama adalah cepat rambat. Cepat rambat itu simbolnya adalah V, ya. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama yang akan kita bahas ini menggunakan cara cepat ya. Jadi yang namanya V itu ternyata sama dengan depannya T dibagi dengan depannya X. Ya, depannya T itu padahal kan omega, depannya X itu kan K. Artinya yang namanya V itu sama dengan omega dibagi dengan K. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Jadi V sama dengan omega dibagi dengan K. Kalau kita masukkan angkanya, kita dapatkan V sama dengan omeganya 20pi, kemudian K-nya 5pi. Nah, kalau pi-nya saya coret, 20 per 5 itu sama dengan 4 meter per sekon. Artinya, cepat rambat gelombang stasionernya sama dengan 4 meter per sekon. Ini cara pertama. Nah, cara kedua, kita akan menggunakan cara konsep ya, jadi nanti agak panjang. Kita tahu yang namanya cepat rambat itu kan lambda dikalikan dengan F. Betul ya? Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung panjang gelombang dan frekuensinya terlebih dahulu ya. Di sini kita punya dua rumus, K sama dengan 2pi per lambda. Maka dari rumus ini nanti kita akan bisa menemukan berapakah lambdanya ya, karena K-nya sudah diketahui di sini 5pi ya. Oke ya, langsung aja. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. K sama dengan 5pi. Jadinya 5pi sama dengan 2pi per lambda. Kalau pi-nya saya coret, lambdanya saya pindah ke atas, jadinya lambda sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan 0,4 meter. Ya, sekarang tinggal menghitung frekuensi. Frekuensi itu berarti melekat di omega. Omega sama dengan 2πf. Omeganya sama dengan 20pi, jadi 20pi sama dengan 2πf ya. Pi-nya kita coret, maka F sama dengan 20 per 2 sama dengan berapa? 10 Hz. Oke ya. Tinggal kita kembalikan ke rumus semula, yaitu V sama dengan lambda kali F. Atau saya kerjakan di bawah sini ya. Jadi V sama dengan lambda kali F berarti 0,4 kali 10 sama dengan 4 meter per sekon ya. Jadi cepat rambatnya sama dengan 4 meter per sekon. Sama ya, Dek ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua cara untuk menentukan cepat rambat ya. Kalau boleh menggunakan cara cepat, gunakan cara cepat. Tetapi kalau di sekolah tidak boleh menggunakan cara cepat, gunakan cara konsep ya. Jadi memang agak panjang. Hitung dulu lambdanya, kemudian hitung dulu frekuensinya, kemudian tinggal dikalikan. Jelas ya? Oke, sekarang soal yang kedua yaitu menentukan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu kan lambda, jadi sebenarnya secara tidak langsung lambda ini sudah kita hitung ya ketika kita membahas cara kedua ya. Dari sini ya, K sama dengan 2pi per lambda. Tadi lambdanya ketemu berapa? 0,4 meter. Nah, ini jadi yang B. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak perut kelima. Nah, untuk menghitung jarak perut kelima, kita gunakan metode gambar ya. Jadi menentukan jarak perut dan jarak simpul di sini kita gunakan metode gambar. Langkah awal adalah kita tentukan dulu ini gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terikat ya. Kalau kita salah menentukan di awal, maka nanti ke bawahnya akan salah ya ketika kita menghitung jarak perut dan jarak simpul. Nah, cara mudah untuk mengingatnya adalah adik-adik cek yang dekat dengan KX ya, yang ada XX-nya, ini cos atau sin. Kalau cos seperti ini, ya ini kan huruf S.
Nah, cara mudah mengingatnya adalah kalau cos yang melekat dengan KX itu adalah ujung bebas. Nah, huruf S ya. Jadi cos atau cos KX. Nah, maka nanti ujung bebas. Kalau yang melekat dengan KX itu sin. Nah, ini kan sin ya. Sin KX, maka nanti itu adalah ujung terikat. Nah, di sini terikat. Huruf di tengahnya I, ini huruf di tengahnya juga I. Nah, cara mudah untuk mengingatnya seperti ini ya. Jadi kalau cos KX ujung bebas, kalau sin KX itu adalah ujung terikat. Jelas ya? Oke, berarti ini adalah ujung bebas. Kita akan menghitung jarak perut kelima. Berarti di sini kita akan gambar terlebih dahulu ya. Gambarnya enggak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Jadi seperti ini aja. Nah, ini yang ditanyakan perut kelima. Ujung bebas. Kalau ujung bebas nanti ujung pantulnya itu ada di bagian perut ya. Berarti nanti ini boleh dihapus. Nah, seperti ini nanti ya. Nah, ini ada di perut ya. Yang ditanyakan perut kelima, kita hitung sama-sama ya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Nah, ini perut kelima ya. Berarti yang ditanyakan itu yang ini sebenarnya. Ada berapa gelombang? Masih ingat konsepnya ya, kalau kita bicara gelombang stasioner, ada 2 bulatan itu berarti 1 gelombang. Atau kalau gelombang berjalan, nah ini kan sebenarnya bukit ya. Kalau yang ini lembah. Nah, ini adalah 1 gelombang. Kalau kita bicara gelombang stasioner, ini adalah 1 gelombang. Ya, ada 2 bulatan. Berarti ini 1 gelombang. Kemudian ini ada 1 bulatan ya. Lalu ini ada setengah bulatan. Nah, kalau ini setengah, yang ini setengah saya gabungkan, berarti kan jadi 1 bulatan. 1 bulatan dengan 1 bulatan, 2 bulatan, betul ya? Berarti ini ada berapa gelombang? Ada 2 gelombang. Gimana? Ada pertanyaan? Atau saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Prinsipnya adalah 1 gelombang itu adalah 2 bulatan ya, atau 1 bukit 1 lembah kalau kita bicara gelombang berjalan. Atau kalau gelombang stasioner itu ada 2 bulatan. Berarti ini adalah 1 gelombang. Kalau ada 1 bulatan, ini setengah gelombang ya. Ini kan setengah gelombang 1 bulatan. Lalu di sini ada setengah bulatan. Ini setengah bulatan. Ya, kalau digabung nanti jadi 1 bulatan ya. Berarti 1 dengan 1 kan ada 2 bulatan totalnya. Berarti totalnya ada 2 gelombang. Nah, ini 2 lambda. Artinya perut kelima, sebentar ya, saya pakai warna biru. Jadi perut kelima sama dengan 2 lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya 0,4. Jadi 2 kali 0,4 sama dengan 0,8 meter. Artinya perut kelima berjarak 0,8 meter dari ujung pantul. Nah, ini ujung pantul ya. UB itu ujung pantul. Oke, sampai sini saya pikir jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah. Sekarang kita akan menghitung jarak simpul keempat. Kita bersihkan dulu ya. Nah, jarak simpul keempat. Kita gambar lagi boleh ya. Kita gambar lagi aja. Jarak simpul keempat. Nah, gambarnya ndak usah bagus-bagus. Ingat, ini adalah ujung bebas. Kalau ujung bebas berarti diletakkan di perut. Nah, ini boleh dihapus ya. Berarti kalau ini saya tambah lagi, nah seperti ini. Ini perut ya. Yang ditanyakan simpul. Berarti ini simpul 1, ini simpul 2, simpul 3, simpul keempat. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti ada berapa gelombang? Kita hitung sama-sama. Ini 1 gelombang. Betul ya? Kalau ini setengah gelombang. Ditambahi 1/4 berarti 1/3/4 gelombang. Atau 1/3/4 lambda. Ini adalah simpul keempat ya. Jadi simpul keempat sama dengan 1/3/4 lambda. Tadi lambdanya itu 0,4. Betul ya? 1/3/4 itu berarti 7/4. 7/4 kali 0,4 sama dengan berapa? Kalau 4-nya saya coret, ini kan 0,1 ya. 0,1 kali 7 sama dengan 0,7 meter.
Artinya simpul keempat berjarak 0,7 meter dari ujung pantul. Ya, sementara kalau perut kelima tadi berapa? Perut kelima berjarak 0,8 meter dari ujung pantul. Demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.